Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sudah menyampaikan eh, apa paparan-paparan maupun presentasi yang tadi disebutkan, ada Gus Saad, kemudian ada dari Dr. William, terus ada dari Gus Rifi dari Kendal, dan kepada seluruh keluarga besar NUisme yang malam hari ini bisa berkumpul di dalam acara ini. Salam kenal sebelumnya. Saya sebenarnya kaget dari awal diundang ya di acara ini, karena kapasitasnya itu sebagai apa dulu? Sebagai anggota kepolisian atau sebagai konten kreator, sebagai Herman atau sebagai Pak Babin juga, ini nanti perlu kita pertanyakan kepada yang undang nih. Kalau sebagai anggota kepolisian, sebelumnya saya memperkenalkan diri, juga ada yang perlu diluruskan tadi ya dari Mbak Nadia yang menjelaskan bahwa saya itu sebagai anggota kepolisian yang awalnya berdinas sebagai Babin Kamtibmas itu sebenarnya tidak pernah ya, karena saya tugasnya itu belum pernah sekalipun menjadi seorang Babin Kamtibmas, baik di Polsek maupun di Polres ya, karena memang saya dinas di fungsi humas yang mengemban fungsi kehumasan yang terkait dengan dokumentasi maupun dengan dengan dokumentasi dan data-data yang dibutuhkan oleh teman-teman dari wartawan, biasanya urusannya dengan humas gitu. Ya mohon maaf ya, sebelumnya Pak, saya dapatnya dari Google tadi. Ya, dan ketika saya bicara sebagai konten kreator ya, mungkin apa yang bisa saya temukan selama ini, saya membuat konten-konten yang sifatnya memberikan hiburan maupun edukasi kepada masyarakat. Nanti kita bahas bersama. Saya pelajari dari beberapa komentar, dari beberapa masukan dari netizen juga, itu bisa sebagai bahan kita untuk diskusi pada malam hari ini gitu. Terus sebenarnya kita sebagai anggota kepolisian juga, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini yang tadi dijelaskan oleh Dr. William, bahwa sebenarnya saya juga sebagai anggota kepolisian ya, di mana peran Polri pada kesempatan ini lebih ditekankan menjadi mengemban fungsi penegakan hukum ya, terlebih melalui beberapa maklumat Bapak Kapolri waktu itu yang menyatakan bahwa tentang kepatuhan kebijaksanaan Polri dalam mendukung program pemerintah dalam menanggulangi virus COVID-19 ini. Kemudian maklumat Bapak Kapolri itu juga menyatakan bahwa Polri sebenarnya mendukung penuh kebijakan pemerintah ya dalam menanggulangi COVID-19 ini, dan untuk memutus mata rantai yang ada di dalam masyarakat melalui penindakan hukum kepada masyarakat yang masih berkumpul, masih belum menggunakan masker, yang masih cuci tangan dan sebagainya, itu sebagai bagian dari protokol kesehatan yang memang harus ditegakkan, dan kita sebagai anggota Polri juga diberikan kewenangan untuk menertibkan itu gitu. Kemudian Polri juga fokus pada penanganan COVID-19 ini dengan adanya penerapan dan penegakan hukum pada saat PSBB gitu. Jadi juga terkait dengan ketersediaan bahan pokok, misalnya kejahatan cyber yang salah satu contoh, misalnya ada berita-berita hoax yang harus kita counter terkait dengan ternyata ada berita yang menyesatkan, ada berita jahat yang berusaha untuk memecah belah persatuan bangsa kita dengan menyebarkan hoax yang dibuat seperti itu. Itu juga mendukung aspek penindakan terhadap kebijakan pemerintah untuk menanggulangi virus COVID-19 gitu. Jadi pengaruh-pengaruh media sosial yang ada sekarang ini, sebagai background saya sebagai fungsi kehumasan ya. Jadi kita harus kepada seluruh warga masyarakat memberikan edukasi bahwa sebelumnya itu harus kita cek dulu kebenarannya, kita cek dahulu benar dan tidaknya, dan tidak ditelan mentah-mentah lah, istilah seperti itu. Terus tadi menanggapi yang disampaikan oleh Gus Saad tentang penindakan hukum kepolisian, ya memang seperti itu ya, kita dibenturkan dengan masyarakat, apalagi Babin Kamtibmas seperti saya itu yang setiap hari keluar masuk kampung mengurusi masalah warga. Bukan saya, Pak Babin ya waktu itu, Pak Babin ya, karena kita dibenturkan dengan kepentingan masyarakat yang
kadang kita memang harus di satu sisi kita harus tegas, di satu sisi juga mereka juga saudara, juga relasi kita gitu. Jadi ya intinya semoga di momentum Hari Pahlawan ini kita ya bisa dijadikan sebagai momentum untuk saling tidak menyalahkan satu dengan yang lain, kepada seluruh warga masyarakat juga tidak momen untuk bersatu bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19. Demikian. Terus yang tadi disampaikan oleh Guru Rizky juga terkait dengan jihad ya. Jihad pada saat ini tidak beda mungkin ya seperti jihad-jihad yang di zaman Nabi atau di waktu lampau yang kita harus maju ke medan perang dan sebagainya. Terus ada beberapa kali juga, ini mohon maaf ya, ini sebelumnya saya juga pernah membuat video dulu tentang tadi yang disampaikan Gus Rifki itu tentang jihad ya, bahwasanya kita jihad itu tidak harus datang ke Jakarta melakukan demonstrasi yang seperti itu dengan meninggalkan keluarga dan sebagainya. Sebenarnya saya juga sebelumnya sudah membuat video itu memberikan edukasi kepada warga masyarakat bahwa jihad itu tidak melulu harus seperti itu. Kita sebagai suami misalnya mencari nafkah untuk keluarga itu juga salah satu bentuk jihad menurut saya. Demikian. Jadi semoga secara garis besar sudah saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita lanjut di forum-forum selanjutnya. Karena juga sudah banyak dipaparkan ya oleh teman-teman dari narasumber sebelumnya. Gitu. Saya kira cukup dari saya. Nanti mungkin bisa kita sambung di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.